Salam teman-teman semuanya. Masih bersama dengan saya Peter Prayuda di channel Cross Christ dalam pokok bahasan persahabatan. Apa yang harus dilakukan ketika terjadi persoalan berat atau persoalan ringan dalam persahabatan? Atau persahabatan mengalami keretakan, mengalami kerenggangan? Sebenarnya itu pertanyaan ringan. Tapi ketika kita meremehkan seperti itu, peristiwa seperti itu, bisa fatal akibatnya. Nah, yang harus kita lakukan ketika persahabatan kita mengalami keretakan, mengalami kerenggangan, kita harus berdiam diri. Kita harus berdoa. Kita harus fokus kepada kemurnian persahabatan, kemurnian pertemanan kita. Tetap melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang luhur, hal-hal yang agung dalam persahabatan, dalam pertemanan. Jika kedua belah pihak fokus pada rel persahabatan yang murni, persahabatan yang agung, suatu hari akan dipertemukan kembali. Suatu hari akan bertemu dalam persahabatan yang murni. Ingat, Paulus dan Barnabas pernah berselisih paham, berselisih. Itu tentang sahabatnya juga, tentang rekan seperjuangan, rekan sepelayanan. Kalau saudara membaca kisah para rasul, itu jelas. Tetapi akhirnya Paulus menulis surat kepada teman, rekan sepelayanan itu yang menjadi pemicu persoalan, perdebatan sengit antara Paulus dan Barnabas. Disurati sama Paulus, Timotius, Yohanes Markus, dan sebagainya. Dan memberikan pujian melalui surat itu. Datanglah kemari, aku membutuhkan kamu. Datang kemari ya. Itu kan mantap. Nah, kalau kita fokus kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, tetap dalam rel persahabatan, nanti di ujung stasiun akan bertemu. Semoga masih dalam dunia ini kita bertemu. Nah, teman-teman sekalian, ada orang bertanya kepada saya, benarkah semakin hebat dan tinggi posisi seseorang, itu semakin sulit menemukan teman, menemukan sahabat? Kenapa? Saya tanya balik. Ya karena kan itu seperti orang memanjat pohon. Dia semakin tinggi, semakin sendirian. Semakin di bawah, semakin banyak yang dijumpai. Ya, di bawah memang banyak yang dijumpai, tapi juga belum tentu cocok sama kita. Belum tentu orang itu juga mau sama kita berteman. Memang saya pernah berpikir ya, bintang itu kan di atas, bunga melati di bawah. Tetapi kan sama-sama keduanya memiliki keindahan dan kemuliaannya. Melati mungkin gampang diraih orang, tetapi bunga melati itu kan di bawah, gampang ditanam, gampang diraih orang. Tetapi bintang itu di atas. Seolah-olah itu mau mengatakan Tuhan yang sanggup menciptakan dan memberikan bintang itu, anugerah gitu kan maksudnya kan. Tetapi melati di bawah. Berpangkat bintang itu di atas Tuhannya, dari Tuhan yang memberi. Tetapi berpangkat melati itu ada yang bilang lebih mudah dan banyak, dan Anda bisa mencapainya, bisa meraihnya, dan orang-orang bisa menikmati wanginya melati itu. Oke teman-teman, nah mungkin saja pertanyaan teman saya ini betul. Semakin hebat, semakin tinggi posisi orang, semakin sulit menemukan sahabat. Dia semakin hebat, semakin kesepian. Dia semakin tinggi, semakin kesepian. Saya pernah menulis di sebuah status, cara terbaik untuk menjadi kesepian, bagaimana caranya? Jadilah terkenal. Kalau kita mulai terkenal, Anda mulai kesepian. Itu namanya kesepian di tengah keramaian.
Kalau kita mulai viral, kita mulai terkenal, itu cara terbaik untuk menjadi kesepian. Menjadi orang yang kesepian, lonely. Kenapa? Ya, kalau kita merasa sombong, kalau kita merasa, saya sudah hebat, kita sudah hebat nih. Tapi kalau kita terlepas dari, meninggalkan dari perasaan-perasaan sombong dan angkuh itu, bahwa kita manusia biasa, kita membutuhkan orang lain, terutama membutuhkan Tuhan, ya tentu kita tetap nyaman berteman dengan orang, orang juga tetap nyaman berkawan dengan kita. Nah, teman-teman sekalian, harus selalu diingat bahwa orang yang di posisi tinggi itu, kan dia pernah balita, dia pernah TK, pernah SD, pernah SMP, pernah SMA, pernah kuliah, pernah merintis pekerjaan, pernah merintis bisnis. Berarti dia punya kawan TK, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, dan seterusnya. Berarti punya teman kan? Mengapa meninggalkan teman itu ketika kita merasa di puncak karir? Tidak harus, teman-teman sekalian. Kalau kita viral, kalau kita terkenal, kalau kita famous, tidak harus meninggalkan teman-teman kita. Apalagi menjadi sombong. Untuk apa kita menjadi sombong? Gak ada gunanya. Mereka lah yang seharusnya menjadi teman kita dan sahabat kita. Mereka semua harus menjadi teman kita. Ya, teman-teman TK, SD, SMP, SMA itu. Jika mereka masih hidup. Ya kan? Atau orang-orang di lingkungan pekerjaan kita. Siapakah kita sehingga kita merasa yang paling istimewa, yang paling tinggi, yang paling hebat, dan menganggap orang lain tidak pantas menjadi teman kita? We are nothing, I am nothing. Manusia bukan burung Raja Wali. Ada orang bilang, itu burung Raja Wali itu sendirian. Itu burung. Dia nggak punya perasaan, nggak diciptakan dengan jiwa sosial, dengan natur sosial. Nggak punya perasaan itu. Kita diciptakan dengan natur berkumpul, bersahabat, berteman, bersekutu. Manusia bukan burung, manusia bukan hewan. Manusia adalah manusia yang sepadan dengan manusia. Jadi tetap berteman. Tetapi memang betul terjadi. Kawan-kawan saya yang mulai hebat itu mulai kehilangan teman, mulai tidak mau berteman. Ya biarlah, itu pilihan mereka. Biarlah. Nah, teman-teman sekalian, Mother Teresa pernah berkata, penyakit terbesar yang melanda dunia zaman modern adalah kesepian. Kesepian itu tidak ada obatnya. Wah, ini yang bilang Mother Teresa loh ya. Penyakit akut berbahaya itu adalah kesepian. Dan kesepian itu tidak ada obatnya. Semakin berusaha untuk tidak ingin kesepian, justru dia semakin kesepian. Seperti orang tersesat di lautan tanpa bekal apapun. Minum air laut, minum lagi, justru semakin haus. Itu kata Mother Teresa. Apakah demikian? Saudara bisa membuat suatu riset atau survei kecil-kecilan. Ada lagi orang berkata penyakit akut pada era revolusi industri 4.0 ini adalah orang tidak mau kumpul sama orang. Itu bukan kita kan? Sama-sama bilang, itu bukan kita, itu bukan saya. Penyakit akut paling berbahaya itu adalah orang tidak mau kumpul dengan orang. Ya, saya pernah lihat orang seperti itu, nggak mau kumpul sama orang. Kumpulnya kalau butuh saja, kalau mau nyuruh-nyuruh. Ya. Bahkan kalau ketemu orang di jalan, dia langsung pura-pura telepon. Ya, halo. Itu benar-benar pembohongan publik. Ada lagi, saya mencermati dan merekam orang. Itu di sana ya, sana jauh sekali. Bukan di sini. Dia itu harusnya menyapa orang yang sedang di depan dia. Dia malah berbalik. Melihat bunga anggrek lalu pidato kepada anggrek itu. Wah, anggrekku cantiknya. Padahal bukan anggreknya dia. Itu anggrek saya itu. Yang saya tanam di pohon persimpangan. Lalu teman yang diajukan itu bilang kepada saya,
Pak Peter, kok bisa orang itu begitu ya, ketemu saya, bukannya menyapa malah langsung pidato kepada atau menyapa anggrek. Wah, halo anggrek, wah cantiknya di kau. Selamat sore. What? Ini nyata, saudara. Penyakit akut yang paling berbahaya adalah orang tidak mau kumpul sama orang. Nah, teman-teman sekalian, mari kita mengakhiri seri persahabatan ini. Apakah benar demikian persahabatan? Seneca berkata, adalah suatu penghiburan bagi mereka yang menderita apabila mereka memiliki sahabat-sahabat yang mau merasakan penderitaannya. Seneca itu hidup pada abad keempat sampai ke 65, abad keempat sebelum Masehi dan ke 65 Masehi. Wah, udah klasik sekali. Sekali saya baca ya. Adalah suatu penghiburan bagi mereka yang menderita. Adalah suatu penghiburan bagi mereka yang menderita apabila mereka memiliki sahabat-sahabat yang mau merasakan penderitaan sahabatnya itu. Anton Boysen berkata, berbagi yang sesungguhnya itu adalah berbagi kehidupan. Berbela rasa, itu istilah. Berbela rasa. Nah, artinya berbela rasa saat penderitaan. Kesepian yang dalam pada waktu penderitaan. Sahabat diuji ketika dalam penderitaan. Kehadiran sahabat begitu berarti pada waktu penderitaan. Kalau saat senang-senang, ya mungkin berarti juga. Kalau kita berhasil, kita sukses, nggak ada teman yang datang, nggak ada yang mengucapkan, wah itu kan lucu ya. Dalam pertempuran, dalam perlombaan kita menang, nggak ada yang mengucapkan. Nggak ada bunga-bunga dikirim. Sampai merekayasa membeli bunga sendiri, menulis sendiri, mengucapkan kepada diri sendiri. Itu lucu. Atau nggak lucu? Itu pernah terjadi di pilkada beberapa tahun yang lalu. Ya, itu berarti hampir nggak punya kawan. Nah, teman-teman sekalian, bagaimana perjuangan persahabatan saudara? Semoga menyenangkan. Nantikan video saya selanjutnya tentang persahabatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Salam.